Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Kipran, NIM 16-1902. Di sini saya akan menjelaskan maksud manusia sebagai Abdullah. Manusia sebagai Abdullah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti melihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah Allah atau kalimat tauhid atau ma'rifah kepadanya. Sedangkan kalimat Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti melihara, memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan ala potensial termasuk indera, akal, dan kalbu atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam surah Az-Zahra ayat 56, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari orang terdahulu dapat memahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi. Sehingga ekstensi ini mesti dituntut kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di dalam materi sunnatullah, sedangkan roh-roh manusia sejak berada di dalam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Karena itulah, kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakan adalah Abdullah, hamba Allah yang sentiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Hanya saja diri manusia juga telah dianugerahi kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan. Sehingga walaupun roh ilahi yang melekat pada tubuh material, manusia telah melakukan perjanjian dengan Tuhannya untuk bersedia tunduk dan taat kepadanya. Tetapi ketundukannya kepada Tuhan tidaklah secara otomatis dan pasti sebagaimana robot, melainkan karena pilihan dan keputusan sendiri. Dan manusia itu dalam perkembangannya dari waktu ke waktu suka melupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihannya ada yang mengarah kepada pilihan baiknya, jalan takwa, dan ada pula yang mengarah kepada pilihan buruknya, jalan kefaksikan. Karena itu Allah selalu mengingatkan kepada manusia melalui para nabi atau rasul-rasulnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi atau rasul terakhir, agar manusia sentiasa tetap berada pada aturan-aturannya sendiri, yaitu taat, patuh, dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Abdullah, setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas memperingati manusia itu diteruskan oleh para sahabat dan para pengikut Nabi SAW dulu sampai sekarang, yang sentiasa terus ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya adalah para pendidik muslim. B. Tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Hal ini dapat dipahami dari firman surah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka berkatalah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksudkan dengan khalifah? Khalifah berasal dari kata kahab, orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari salaf atau yang terdahulu. Sedangkan arti khalifah adalah menggantikan orang lain, adakala karena tidak hadirnya orang yang diganti, dan karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Misalnya Abu Bakar dinilai oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi SAW setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar seterusnya, dan adakalnya karena memuliakan, memberi penghargaan, atau mengangkat kedudukan orang
yang menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Surat Al-Isra ayat 70. Dan ia jadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikis. Surat Al-Tin ayat 5, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dalam memutasi proses pendidikan. Karena itulah maka selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dan menegakkan kebenaran, dan bekerja sama dan menegakkan kesabaran. Karena itu tugas khalifah pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Tugas-tugas khalifah tersebut menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas menurut ilmu pengetahuan, madwa, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya atau kesengsaraan. 3. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau khalaq. Khuluq merupakan bentuk jas batin atau rohani, dan khalaq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Keduanya tidak bisa dipisahkan, dan manusia terdiri atas gabungan dari keduanya, yaitu ya jasmani, lahir, dan rohani batin. Tugas khalifah dalam masyarakat meliputi tugas-tugas: 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan. 2. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 3. Menegakkan keadilan dalam masyarakat. 4. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar al-imran, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalam adalah para fakir dan miskin serta anak yatim. Sedangkan tugas khalifah terhadap dalam natur atau meliputi tugas mengkulturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi keselamatan hidup manusia. Menentukan kultur mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya lingkungannya. 3. Mengislamkan kultur. Mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengarahkan segala tenaga cipta, rasa, dan karsa serta bakat manusia untuk memancarkan dan menentukan kebenaran ajaran Islam atau kebencian ayat-ayat serta keanggunan dan kebesaran ilahi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 2.